Nah, ini lihat ya, nilai tukar rupiah itu kalau kita ambil selama 5 tahun ya, ini katakan rata-rata 1 dolar itu 15.000 ya, contoh aja ya, sekitar 15.000 rupiah 1 dolar ya. Nah, ini trennya akan melemah terus nih kalau ada resiko-resiko yang terjadi di luar perkiraan ya, seperti politik atau juga terjadi perangnya meluas antara Rusia dengan Ukraina ya. Ini berbahaya. Jadi posisi 15.000 nih posisi yang paling rentan sekali, beresiko tinggi ya. Sedangkan kalau kita lihat mata uang lainnya seperti mata uang dolar terhadap yen 5 tahun juga ya, grafik untuk 5 tahun. Nah, ini dari tahun 2021 mata uang dolar menguat terhadap yen, atau mata uang yen itu anjlok tajam. Ini karena sebagai akibat utang dari pemerintahan Jepang, baik swasta maupun pemerintah, ini tinggi sekali ya. Dan juga APBD-nya atau pertumbuhan ekonominya itu dibiayai oleh utang hampir sekitar 97%. Dan utangnya sebagian besar itu utang jangka pendek. Makanya yen langsung melemah ketika terjadi gejolak perang ya antara Rusia dengan Ukraina. Takutnya melebar ke Korea Utara versus Korea Selatan. Karena ini dari Jepang ke Korea Utara atau ke Korea Selatan itu hanya 1 jam ya. Nah, berikutnya kaitan antara melemahnya rupiah dengan harga minyak. Kalau kita lihat harga minyak mentah ini trennya naik terus ya. Ini harga hari ini ya, itu naiknya hampir sekitar 1,67%. Sementara Indonesia ini impor minyaknya sekitar hampir 15 juta ton per tahun. Apabila ada kenaikan 1 dolar ini ya, artinya akan ada ekstra pembelian gitu ya, sehingga rupiahnya akan melemah gitu ya. Apabila juga pemakaian dalam negeri tinggi, ini di atas 15 juta ton, nah ini rupiah akan terus melemah, terutama mendekati bulan-bulan Oktober ya sampai Desember. Ini kan banyak kan musim dingin, harga minyak mentah itu akan naik gitu ya. Dan terkait dengan harga minyak ini ya, 5 tahun terakhir juga itu. Nah, tahun 2022 harga minyak tuh udah mulai naik tinggi ya. Tuh sekitar berapa dolar nih? Di atas 100 dolar. Ini sebagai akibat mulainya perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Udah hampir 1 tahun perangnya gitu. Jadi setahun lebih. Jadi harga minyak bergejolak. Nah, apabila perangnya lanjut sampai 10 tahun, harga minyak ini akan tinggi terus ya. Karena pelayaran akan terganggu dan juga persediaan minyak juga, mentah juga akan terganggu ya. Jadi sementara impor minyak Indonesia nih, kalau kita lihat tuh, impor minyak Indonesia dari Nigeria itu sekitar 5,7 juta ton. Ini data tahun 2022 ya. Arab Saudi 4,2 juta ton. Sisanya lainnya itu hampir sekitar 6 juta ton. Ya. Nah, ini makanya rupiah itu nggak pernah menguat. Rupiah itu melemah terus akhirnya. Ya. Tuh. Akhirnya rupiah tuh hanya di 15 ribuan ya. Apabila saat ini kan menjelang pemilu ya. Pemilu itu bulan-bulan Februari 2024, pergantian presiden bulan Oktober. Jadi hampir setahun penuh nih terjadi ketidakpastian. Pertama, rencana pindahnya ibu kota. Setelah presiden terpilih, apakah lanjut pindah ibu kota atau tidak ya. Kedua, kebijakan presiden baru apa nih, belum tahu juga. Biasanya 100 hari setelah presiden terpilih ya, di bulan Oktober 2024 baru ada kebijakan baru. Dan ketiga, faktor yang melemahnya rupiah ini
faktor eksternal seperti tingkat suku bunga di Amerika ya, saat ini sekitar 5% gitu ya, mungkin sampai 5 atau 7% untuk swastanya. Dan ketiga, berikutnya faktor eksternal lainnya ini keadaan ekonomi di China, di Amerika sendiri, ataupun yang terdekat Singapura, India, itu utangnya udah terlalu tinggi sekali terhadap pertumbuhan terhadap GDP-nya ya. Jadi sehingga pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Nah, pasaran hutang surat-surat hutang di pasar global itu udah diborong oleh mereka gitu ya. Jadi sulit bagi Indonesia juga menerbitkan surat-surat utang internasional. Jadi kita butuh bantuan IMF dan Bank Dunia nanti akhirnya nih. Apabila ini terus melemah ya, bisa 16.000 atau 17.000 apabila terjadi sesuatu. Nah, pasti ada bantuan lagi dari luar negeri, terutama IMF atau Bank Dunia yang untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah gitu ya. Ini jadi kunci suksesnya bagi rakyat adalah berhemat. Itu kunci, karena ketidakpastian ini, katakan perang Rusia Ukraina, pertama berapa lama lagi itu perang selesai ya, bisa-bisa 10 tahun, seperti Rusia masuk ke Afghanistan itu 10 tahun, Amerika masuk ke Afghanistan 20 tahun, itu luar biasa lamanya ya. Dan kedua, apakah perang itu akan melebar ke Korea Selatan atau juga ke Korea Selatan versus Korea Utara, atau juga Amerika versus China gitu ya, perang di Laut China Selatan gitu. Jadi yang biasa keributan, konflik-konflik ada di Timur Tengah, sekarang ada di Rusia, dan kemungkinan akan ada di Asia gitu, konflik-konflik militer ini. Jadi ya satu-satunya kita berdoa aja dan berhemat dalam hidup kita ya, yang nggak perlu-perlu kita pengeluaran yang tidak perlu-perlu harus direm ini. Mudah-mudahan ini stabil terus ya, karena hutang NKRI juga tinggi banget gitu ya. Hutang luar negeri itu hampir sekitar 403 miliar US dollar, pemerintah dan swasta. Itu bayarnya pakai apa itu gitu ya. Jadi ekstra hati-hati dalam kehidupan kita.